Gagasan NKRI bersyariah, kalau menurut saya itu gagasan yang bagus. Mengapa? Kita ini di pondok kan memang mengajarkan syariah. Kita ini keyakinan kita, Islam itu agama terbaik, Rasulullah itu makhluk terbaik, Rasulullah itu makhluk paling cerdas, paling mulia. Al-Quran ini kitab paling utama. Syariat Islam juga syariat yang paling sempurna. Sudah sempurna, kenapa gak mau diamalkan? Syariat Islam ini lebih bagus daripada produk perorangan atau kelompok atau partai. Kita ini setiap maulid kan mengatakan Rasulullah itu makhluk paling mulia. Namanya paling mulia, maka apapun yang bersumber dari ajaran baginda pasti paling mulia. Kalau sudah paling mulia, kenapa tidak ada keinginan untuk mengamalkan? Saya kira wajar dan seharusnya punya cita-cita seperti itu. Ya cuma caranya nanti bagaimana lah. Kalau keinginan, wajib punya keinginan seperti itu. NKRI bersyariat dan itu tidak bertentangan dengan demokrasi. Enggak. Mengapa? Asalkan demokrasi yang benar-benar. Karena demokrasi di mana-mana, demokrasi ini kan kiblatnya diatur oleh barat. Ketika agama lain, kelompok lain di luar Islam punya aspirasi, kita dituntut untuk menerima, alasan demokrasi. Tetapi ketika aspirasi ini dari umat Islam tidak diterima. Mengapa? Alasannya radikalisme. Ini kan sudah tidak demokratis namanya. Demokrasi yang tidak demokrasi. Saya setuju dengan NKRI bersyariah. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah khilafah itu ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah khilafah itu ajaran Ahlus Sunnah? Khilafah itu kalau maksudnya masuk bagian dalam akidah, bukan. Artinya tidak ada hubungannya dengan akidah. Tetapi kalau khilafah itu miliknya umat Islam, memang betul. Kita ini kan punya yang namanya khulafaur rasyidin dan sistemnya disebut dengan khilafah. Kita setiap khutbah kan disebutkan itu, setiap khutbah Jumat kan, Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sittatil mutab. Itu kan khilafah sebenarnya. Dan kalau bulan Ramadan ketika sholat tarawih ya, salam yang keempat kita biasanya mengatakan Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu khilafah itu. Kan memang khilafah. Artinya khilafah itu memang milik umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang yang mengingkari khilafah? Ya dilihat. Kalau dia mengingkari khilafah yang dulu, kalau dia gak tahu, maka wajib diberitahu. Kan kalau sudah diberitahukan masih gak mau, berarti dia gak punya telinga, alias budek, gak perlu didengar, namanya gak tahu lah. Dan jangan dikira semua orang yang ngomong tuh tahu persoalan. Kadang dia jadi khotib Jumat gak ngerti syarat rukunnya khutbah. Ada yang begitu, ada gak baca sholawat. Dikiranya jadi khotib Jumat itu sama dengan ceramah. Gak sama. Kita ini ceramah biasa baca sholawat kok, apalagi jadi khotib Jumat. Ini gak baca sholawat sekarang, karenanya bahaya. Ini liberalisme sudah masuk kemana-mana. Ini bahaya masalah khilafah itu ya. Yang penting khilafah itu milik Islam. Cuma kalau sekarang khilafah ini kalau dijalankan kita gak mampu, itu aja. Gak mampu. Ini masalah khilafah ini ada dua kelompok yang sangat ekstrim. Yang satunya yang pro khilafah,
harus khilafah. Ini ekstrim ini. Mengapa? Soalnya kita gak mampu sekarang. Khilafah memang iya punya Islam, masalahnya kita gak mampu. Yang kedua yang juga ekstrim, yang anti khilafah sampai menafikan khilafah sama sekali, itu juga ekstrim. Yang benar itu bagaimana? Khilafah itu milik Islam, cuma sekarang kita tidak mampu. Itu aja. Jangan diingkari, jangan berlebih-lebihan. Karena ini sama-sama ekstrim. Kita ini ada di jalan tengah. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah.